Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini, kita umat Islam banyak menemukan berita-berita menyedihkan yang menimpa umat Islam. Datang silih berganti dan tak kunjung mereda. Mulai dari serangan kata-kata dan tuduhan hingga serangan fisik terhadap ulama-ulama Islam. Mulai dari statement Islam itu radikal, agama musuh Pancasila, hingga muncul narasi bahwa Hafiz good looking sebar radikalisme dalam tubuh Indonesia. Habib Rizik Syihab masih terkunci di Saudi Arabia. Belum juga kasus tersebut terselesaikan, kita umat Islam dihebohkan dengan penyerangan Hafiz Quran sekaligus ustadz dengan kajian-kajiannya yang sejuk bernama Syekh Ali Jaber. Dan belum juga berita itu dingin, kini muncul lagi penyerangan terhadap seorang ulama, yaitu Abah Kiai Haji Turtusi dari Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebenarnya, ada apa dengan bangsaku hari ini? Ada apa dengan Indonesia kita hari ini? Mengapa kejadian demi kejadian yang tidak mengenakan ini terus saja terjadi? Mengapa serangan demi serangan terus saja menimpa Islam di negeri yang dikenal oleh negara luar dengan penduduk mayoritas muslim? Jujur saja, saya menulis narasi ini sebagai curahan hati, kesedihan seorang muslim yang mengemis kedamaian di negeri ini. Bayangkan saja, COVID-19 belum juga reda, namun berbagai bencana lain datang silih berganti tanpa henti, sejalan dengan cacian-cacian terhadap ulama. Lihat saja, beberapa wilayah di Indonesia yang harus menghadapi banjir di tengah pandemi. Lihat saja, beberapa wilayah di Indonesia di mana masyarakat harus rela berhadapan dengan wabah pandemi demi menuntut hak-hak hidupnya. Para buruh yang turun ke jalan menuntut pemenuhan atas hak-hak mereka. Para santri dan ulama yang turun ke jalan demi menuntut keadilan atas penistaan yang dituduhkan terhadap agama mereka, santri mereka, dan syariat mereka. Cukuplah negeri ini dengan ancaman resesi. Jangan lagi ditambah dengan opini-opini liar dari para pembesar kerajaan yang justru memancing kegaduhan pro dan kontra. Masyarakat Indonesia hari ini seolah terbelah menjadi dua kubu yang selalu adu pendapat dan argumen. Bhinneka sepertinya sudah kita lupakan. Bukankah negeri ini dibangun dengan semangat persatuan? Bukankah negeri ini merdeka dengan semangat toleransi? Lalu, di mana letak toleransi jika ajaran agama orang lain selalu saja dilecehkan tanpa dasar ilmu yang jelas, melainkan hanya opini sesat tanpa data yang valid? Parahnya lagi, mereka-mereka yang selalu teriak toleransi dan perdamaian selalu saja melempar narasi-narasi sebaliknya. Dan mereka ini tidak pernah mendapat penanganan yang seadil-adilnya. Malah seolah-olah terjadi pembiaran atas perbuatan mereka. Mungkin letak sila kelima hari ini sudah hilang dari Indonesia. Jika saja kita bersatu tanpa harus memandang agama dan suku, selama masih dalam batas-batas norma yang sudah disepakati oleh para tokoh nasionalis dan ulama-ulama terdahulu, mungkin saja masalah kita hari ini hanyalah COVID-19 dan ekonomi. Jika saja keadilan menjadi payung di negeri ini, mungkin kumpulan-kumpulan massa yang turun ke jalan tidak akan kita temukan hari ini. Sadarlah wahai para pemimpin, kapal ini semakin goyang. Kebocoran di mana-mana, kemudinya hampir patah. Sobekan layarnya semakin lebar. Jangan sampai kapal tercinta ini tenggelam karena ulah kita sendiri. Mari kita belajar dari sejarah kaum terdahulu. Betapa kuatnya imperium bangsa-bangsa sebelum kita, namun tumbang dan hilang tanpa jejak. Lihatlah bagaimana besarnya kekuatan Namrud, Fir'aun, Persia, bahkan Roma, namun runtuh setelah ratusan tahun berkuasa. Dan lihat Indonesia, bangsa ini baru merayakan 75 tahun kemerdekaannya. Mungkin jika diibaratkan manusia, umur bangsa ini sudah tua renta. Namun sekali lagi, negara ini akan tetap berdiri kokoh layaknya pemuda perkasa jika generasinya tidak dipalingkan dari sejarah nenek moyangnya yang bergumul dengan kecerdasan nalar dan akhlak yang luar biasa.
Bangsa ini bangsa yang kuat. Bangsa ini pernah merasakan jatuh bangun pahitnya penjajahan kolonial. Namun kita mampu bangkit dengan teriakan merdeka. Tentu saja tidak terlepas dari pekikan takbir. Dan jangan pernah lupakan itu. Memang bangsa ini merdeka bukan saja atas jasa umat Islam. Namun perlu kita ketahui bahwa umat Islamlah yang punya andil besar atas merdekanya bangsa ini. Sekali lagi saya katakan bahwa narasi ini berangkat dari kesedihan seorang umat Islam yang memimpikan kedamaian di negeri ini. Cukuplah kita melihat seorang ibu dan anaknya mati karena kelaparan. Seorang bapak yang tega membunuh anaknya karena masalah ekonomi. Jangan ditambah lagi dengan hal-hal yang tidak perlu. Sadarlah bahwa perilaku kita hari ini, kelak anak cucu kita akan menelan kepahitannya. Sadarlah bahwa tanaman kita hari ini penuh racun dan duri yang akan memburu keturunan kita di hari esok. Sudahi kesedihan ini, biarkan kami umat Islam damai dalam sujud kami. Biarkan kami umat Islam tenang dalam memanjatkan doa-doa untuk keselamatan negeri ini. Biarkan kami umat Islam meramaikan masjid-masjid kami. Biarkan kami umat Islam menyebarkan kedamaian di negeri ini melalui dakwah-dakwah di mimbar-mimbar masjid. Semoga Allah menyudahi bencana demi bencana yang menimpa bumi Indonesia, membungkam mulut-mulut para pengadu domba. Semoga Allah membalikan hati-hati jahat yang bersembunyi di kegelapan. Semoga Allah menyelamatkan para ulama dari siasat busuk antek syaitan. Semoga Allah menyelamatkan bangsa ini hingga terus berlayar menuju Pulau Harapan. Akhir zaman memang banyak timbul perselisihan, sebagaimana kitab-kitab akhir zaman menulisnya. Fitnah Masih Dajjal sudah menggerogoti di setiap lini kehidupan. Semoga kita menjadi umat yang terlindung dari fitnah kelam ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya Khalid Al-Walid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai umat akhir zaman, wahai umat pemenang, janji Allah di dalam Al-Quranul Karim, Surat An-Nur ayat 55, masa depan akan dititipkan, dipercayakan kembali oleh Allah kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad ini. Hal ini diakui oleh badan intelijen besar dunia bahwa 2020 ke atas khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia ini. Di dalam hadis Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, Rasulullah menyebutkan bahwa kita semua akan menjalani 5 fase. Fase kenabian telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad. Fase kekhalifahan dengan konsep kenabian telah berakhir dengan selesainya Hasan bin Ali sebagai pemimpin. Fase ketiga, fase khilafah dengan konsep kerajaan, telah selesai pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 dengan runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki. Fase keempat, fase penindasan kepada Islam dan umat Islam, fase kita. Fase kediktatoran, fase kita. Dan fase ini pasti berakhir. Dan akan datang fase kelima, fase penutup. Ta'umul Allah, kamu akan tegakkan kembali khilafah Islamiyah di muka bumi, meliputi muka bumi. Ciri khas fase itu, kata Rasulullah, kamu akan melihat manusia yatakadamuna alaihi takadumal humur. Manusia saat itu berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan dan jabatan. Pada masa itu, kata Rasulullah, fa'alaikum bil jihad. Pada masa ada perlombaan mendapatkan kekuasaan dan jabatan, dan inilah fase demokrasi, fa'alaikum bil jihad. Kamu wajib menegakkan jihad. Perintah Rasulullah di sini jelas. Fa'alaikum, wajib bagi kamu menegakkan jihad. Dan jihad itu luas. Ada jihad ekonomi, ada jihad politik. Jihad itu sangat luas. Tapi kata Rasulullah, wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Jihad yang tertinggi saat itu adalah jihad yang ada ribatnya. Jihad perang di medan tempur. Kita benci perang, mereka benci perang, kami benci perang. Allah pun mengumumkan bahwa kita umat yang benci perang. Tapi bila masanya tiba,
Bila masanya tiba, lo jual gua borong. Siap? Siap? Takbir! Takbir! Jihad yang paling utama, kata Rasul, ada di Askalan. Askalan adalah Syam.